Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Tetap selalu jaga kesehatan. Nah, baik anak-anak, marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, jumpa lagi dengan Bu Septi. Kita akan belajar muatan PPKN kelas 5 tema 8. Baik anak-anak, perhatikan baik-baik ya. Kita mulai dari subtema 1. Di subtema 1, kita akan belajar tentang keragaman budaya bangsa Indonesia. Nah, keragaman budaya bangsa Indonesia itu ada apa saja? Yang pertama adalah bahasa daerah. Nah, bahasa daerah contoh, ada bahasa Indonesia, di dalam tabel itu ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan bahasa Papua. Misalkan dalam bahasa Indonesia itu saya, kalau dalam bahasa Jawa itu aku atau ulo, kalau dalam bahasa Sunda abdi, kalau dalam bahasa Batak ahu, sedangkan kalau dalam bahasa Papua sa. Contoh lagi, dalam bahasa Indonesia rumah, bahasa Jawanya omah, bahasa Sundanya imah, bahasa Bataknya bagas, dan bahasa Papuanya rumo. Nah, walaupun mempunyai satu arti yang sama, tapi penyebutannya berbeda-beda sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Itu hanya sekedar contoh ya anak-anak ya. Contoh keragaman yang lain adalah, selain kekeragaman yang lain, keragaman budaya bahasa daerah itu tidak menimbulkan masalah antar suku bangsa, karena bahasa yang digunakan dalam komunikasi antar suku bangsa adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, selanjutnya adalah rumah adat. Nah, keragaman rumah adat. Rumah adat itu apa? Nah, rumah ciri khas dari masing-masing daerah. Ada contohnya, rumah adat Aceh ada Krong Bade, rumah adat Sumatera Utara ada Bolon, rumah adat Sumatera Barat rumah Gadang, ada rumah adat Riau Salaso Jatuh Kembar, kemudian ada rumah adat Jawa Timur itu Joglo Situbondo, ada rumah adat Toraja Tongkonan, kemudian rumah adat Maluku Utara Sasado, rumah adat Papua Honai. Itu adalah beberapa contoh rumah adat. Tentunya banyak sekali ya rumah adat yang ada di Indonesia. Kalian bisa buka-buka di bukumu paket tema 8, atau mungkin kalian bisa baca di buku dinas, atau mungkin bisa kalian cari di internet tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, keragaman yang ketiga adalah pakaian adat. Nih, perhatikan anak-anak, ada beberapa gambar pakaian adat dari Papua Barat, ada dari Papua, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan masih banyak lainnya ya. Pakaian adat di Indonesia itu banyak sekali. Nah, keragaman selanjutnya adalah kesenian daerah. Di sini Bu Septi ambil contohnya adalah tari saman yang berasal dari Aceh. Kemudian ada tari tortor dari Tapanuli, dan juga ada tari piring dari Minangkabau. Tentunya banyak sekali ya kesenian yang ada di Indonesia. Bisa kalian pelajari lebih. Nah, baik anak-anak, keragaman jenis usaha masyarakat di Indonesia itu ada polisi, ada guru, ada pedagang, ada dokter, ada petani, dan lain-lainnya. Nah, sikap kita terhadap keragaman yang ada di masyarakat itu bagaimana, nak? Yang pertama, menghormati dan menghargai sesama. Yang kedua, menolong orang lain tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan semangat persaudaraan. Yang keempat, toleransi. Sekarang kita masuk ke subtema 2. Subtema 2 adalah sikap terhadap keunikan
adat istiadat daerah tertentu di Indonesia. Nah, adat istiadat itu apa? Adat istiadat adalah aturan atau tata kelakuan yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat secara turun-temurun. Fungsinya untuk mengatur masyarakat agar tercipta ketertiban di suatu daerah. Nah, baik anak-anak, cara menghargai adat istiadat tiap daerah itu yang pertama adalah menjaga adat istiadat itu. Jadi adat istiadatnya dijaga. Kemudian yang kedua, menghormati adat istiadat. Yang ketiga, menyebarkan adat istiadat. Dan anak-anak, selanjutnya tujuan pelestarian adat istiadat di tiap daerah di Indonesia itu apa? Yang pertama adalah agar adat istiadat setempat tidak mengalami kepunahan. Yang kedua, memperkenalkan adat istiadat di daerah tertentu kepada generasi muda. Yang ketiga, memelihara kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, kita masuk ke subtema 3 ya anak-anak. Subtema 3 menjelaskan manfaat dan keberagaman jenis usaha dalam masyarakat. Faktor yang mempengaruhi keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia itu yang pertama adalah kontak atau interaksi dengan kebudayaan atau bangsa lain. Yang kedua, perkembangan sistem pendidikan dari sebuah masyarakat. Yang ketiga, kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, manfaat keberagaman jenis usaha dalam masyarakat itu apa saja? Yang pertama, dapat saling menghargai antar sesama. Yang kedua, dapat belajar keberagaman di lingkup masyarakat lain. Yang ketiga, dapat membagi ilmu tentang keberagaman lingkungan kita sendiri. Kemudian yang keempat, belajar untuk tidak saling membeda-bedakan atau pilih kasih. Yang kelima, tidak menganggap lingkungan sendiri yang paling bagus. Itu adalah manfaat. Sekarang cara untuk menghargainya. Yang pertama, tidak menghina atau mengejek usaha atau pekerjaannya. Tidak boleh saling mengejek ya. Nah, itu hanya pedagang, itu hanya petani, tidak boleh seperti itu. Yang kedua, memberikan dukungan, apapun itu pekerjaannya, asalkan halal, itu harus kita jalani. Kemudian yang ketiga, hormati pendapat orang lain. Yang keempat, tidak mengganggu usaha atau pekerjaannya. Yang kelima, berikan sebuah pujian. Diberi pujian, wah sangat hebat, menjadi seorang dokter, menjadi seorang pedagang, dan sebagainya. Tidak iri terhadap keberhasilan usahanya. Kemudian, sikap yang dapat dikembangkan untuk menumbuhkan rasa memahami dan menghargai dalam masyarakat. Yang pertama, saling tolong-menolong. Kemudian yang kedua, saling menghargai walaupun berbeda suku bangsa. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Dan yang keempat adalah tidak mengejek agama, budaya, dan suku bangsa orang lain. Nah, itu ya anak-anak ya, materi PPKN tema 8. Kalau kalian belum jelas, kalian bisa putar ulang video pembelajaran ini. Jika kalian sudah jelas, bisa kalian mengerjakan soal Google Form ya anak-anak ya. Dibaca dulu, dipahami, dilihat kembali. Kalau udah benar-benar jelas, baru kalian mengerjakan. Nah, cukup sekian dulu ya anak-anak pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Cukup sekian dari Bu Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.